Pemirsa, aksi sejoli yang tengah dimabuk cinta justru dinodai dengan cara yang tidak pantas. Bagaimana tidak, keduanya terlihat dengan sengaja mengambil helm milik orang lain di atas motor yang terparkir di pinggir jalan. Aksi pencurian helm itu terekam kamera pengintai CCTV. Pencurian helm diawali dengan aksi si pria yang turun dari motor, sementara si wanita duduk tenang di atas motor yang diduga mesin motor masih menyala. Setelah berpura-pura menerima telepon, si pria pun dengan cekatan mengambil helm yang kemudian keduanya pergi. Menyaksikan kejadian ini, publik pun merespon dengan sejumlah komentar. Gimana sih mau pacaran tapi kagak punya helm? Ya ampun, modal dikit kali, kan kasihan. Abang-abang yang ada di situ juga membutuhkan helm. Lumayan kan harga helm itu kan juga nggak terlalu murah, paling dikit ya 300-400. Modal dikit lah kalau mau pacaran, kasihan banget. Hanya helm aja pakai nyuri-nyuri segala. Cuy, ya ampun. Sementara itu, aksi tak pantas juga dilakukan oleh Chelsea Davina Norman atau yang dikenal dengan panggilan Chelsea JKT48 yang dituding mencuri sound gitar milik orang lain dan mempostingnya di akun media sosial dengan embel-embel tulisan mengulik sendiri. Karuan saja, video pendek yang diposting Chelsea itu menuai beragam tanggapan termasuk pemilik sound gitar aslinya. Guys, tolong bantu viralkan ya. Chelsea JKT48 mencuri sound gitar milik teman saya dan mengklaim bahwa dia menguliknya sendiri. Chelsea pun cepat tanggap usai kontennya viral dan menuai reaksi negatif. Ia pun merilis klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui postingan di Instagram Stories miliknya. Selamat sore semuanya, saya ingin meminta maaf terkait keributan yang terjadi akibat video TikTok saya. Sementara itu, Angelina Sondak terlihat semakin menikmati perjalanan hidupnya. Beberapa kali ia bahkan mengisahkannya saat menjadi pembicara di hadapan jamaah. Dan kali ini, wanita yang sering dipanggil Angie ini kembali didapuk menjadi pembicara di agenda kajian Rumil Al-Hilya. Angie yang ditemui usai berdakwah mengutarakan perasaannya. Iya, biar kita tidak usah memikirkan orang-orang yang menyakiti kita. Kita memaafkan orang yang telah menzolimi kita. Kita berusaha ikhlas dengan apapun yang terjadi. Nah, itu aja sih. Yang penting membersihkan hati ini udah ada metodenya tadi sama ibu-ibu. Ibu-ibunya udah paham semuanya. Disinggung soal isu Keanu akan jadi santri, Angie mengungkapkan bahwa untuk saat ini Keanu sedang memikirkannya. Namun Angie mengungkapkan keinginannya atas masa depan putranya itu agar bisa memperdalam keislamannya di pondok pesantren tertentu sebagai santri. Mau ya, insya Allah, tapi Keanu masih belum mau, Masya Allah. Ashanti membagikan momen haru keberhasilan pada langkah pertama perjuangannya, yakni lulus ujian kualifikasi untuk meraih gelar doktor atau S3 di Universitas di Surabaya. Ini merupakan ujian komprehensif yang dijalani pada hari Sabtu lalu dengan nilai yang memuaskan. Menurut para dosen penguji, istri Anna Hermansyah itu merupakan mahasiswi pertama yang lulus ujian kualifikasi di antara teman satu angkatannya. Terima kasih ya Allah bisa sampai di tahap ini. Sempat ingin menyerah karena susah sekali fokus. Di saat harus membagi waktu dengan kesibukan pekerjaan, keluarga, dan kegiatan lain.
Ku terpilih menyerah, itu memang paling mudah untuk Orang pertama yang lulus kualifikasi siapa tahu kamu itu. Selamat ya. Selamat. Temanya bagus menantang karena tadi paling lantai. Ashanti sadar jika kelulusannya ini merupakan langkah awal dari proses panjang yang harus dihadapinya. Setidaknya, Ashanti harus menghadapi proses ujian proposal, ujian kelayakan, serta serangkaian disertasi agar bisa menyandang gelar doktor. Momen bahagia juga dirasakan oleh para pemain sinetron RCTI Cinta Yasmin. Mereka merasakan keseruan pada saat jumpa penggemar meet and greet di kawasan Sentul, Jawa Barat. Beberapa pemain seperti Kenny dan Lea mengungkapkan keseruan serta antusias penonton. Hari ini kita di Ion Sentul, kita itu ada acara meet and greet dengan para cast Cinta Yasmin, yaitu aku sama Kenny. Terus kita ada kegiatan Q&A, terus kita ada acting challenge, sama ada foto-foto bareng juga sama para penonton gitu. Intinya interaksi sama penonton dan penonton yang setia menonton Cinta Yasmin. Iya, betul. Gak pernah dikasih nafkah sama kamu. Aku dulu bilang sama kamu, aku gak punya apa-apa, tapi kamu bilang kamu bisa terima aku apa adanya. Tapi sekarang kamu tuh menjauh dari aku. Gak bisa, Cilok. Kaget gua ada yang lewat. Kamu minta putus. Kayaknya gak mau. Sayang, jangan dong sayang. Kalau kita putus aku jadi gembel lagi sayang. Kamu gak bisa hidup jadi gembel lagi sayang. Kamu gak mau. Sayang please. Sayang, kita pulang aja. Bisanya gak mau sih. Masih terusin. Seru banget sih kedua penontonnya, ternyata nggak malu-malu. Aku kira bakal malu-malu gitu. Ternyata mereka berdua berani juga dan pede buat acting di depan banyak orang gitu. Ya aku juga curiga jangan-jangan emang mereka aktor gitu. Kenny dan Lea mengungkapkan rasa syukurnya bisa berjumpa dengan penggemar sinetron Cinta Yasmin. Kenny yang berperan sebagai Dr. Romeo, sedangkan Lea sebagai Alicia dengan karakter antagonis mengungkapkan suka dan duka selama menjalani syuting. Keduanya juga menjelaskan tantangan saat bermain bersama Amanda Manopo sebagai Yasmin di sinetron ini. Dr. Romi orangnya caring, mungkin kalau untuk Alisa sedikit cuek, tapi sebenarnya sih orangnya perhatian, baik, bijaksana, dewasa, dan dia itu sebenarnya udah ditinggalkan sama orang tua kandungnya. Nah, dibesarkan sama keluarga angkatnya dan konfliknya akan bergulir di permasalahan itu. Jadi ya penonton nanti bisa menilai sendiri sih. Pasti akan mengguncang penonton juga ya, pada kaget. Yo, ini baru pertama kali jadi antagonis nih. Seru sih jadi antagonis. Nggak usah Jangan lupa saksikan sinetron teroke Cinta Yasmin setiap hari jam 8 malam hanya di RCTI Oke.
Kobaran api membumbung dari sebuah gudang tembakau di kawasan Jember, Jawa Timur. Insiden itu selain menghanguskan gudang tembakau, si jago merah juga melahap kandang ternak sapi yang persis berada di sebelahnya. Warga sekitar pun panik dan berusaha mengamankan saat beberapa sapi berusaha kabur dari kobaran api. Odi ya. Serap din. Oro lo kabones ko. Entah berapa kerugian akibat kebakaran tersebut. Yang jelas, selain gudang sembako, diduga banyak sapi yang terperangkap dalam kobaran api. Lantas, bagaimana reaksi selebriti? Sapi-sapi yang terkena imbasnya dari kebakaran itu, kasihan sekali ya, akhirnya kan sangat merugikan. Padahal yang terjadinya adalah karena gedung sebelahnya itu terbakar. Jadi sapi-sapi yang ada di sebelah gedung-gedung itu akhirnya terbakar juga. Dan saya sangat menyayangkan ya, kalau bisa sih untuk gedung gedung atau gudang dari tembakau itu harusnya maintenance-nya itu lebih diperhatikan, dan juga gudangnya itu juga diperhatikan ya. Jadi sekelilingnya itu merasa nyaman ya, walaupun itu ada gudang tembakau di situ gitu. Ya, biar dampaknya itu baik ke mana-mana, itu baik di sekelilingnya gitu. Saat insiden kebakaran melahap dua lokasi yakni gudang tembakau dan ternak sapi, di panggung The Sounds Project yang berlangsung kemarin malam di kawasan Ancol, Jakarta Utara, vokalis The Changcuters Tria mendadak pingsan saat tampil membawakan lagu Gila-Gilaan. Tria tiba-tiba pingsan saat interval lagu Gila-Gilaan. Dan seperti inilah detik-detik ketika mantan kekasih Tias Mirasih ini jatuh pingsan. Belum diketahui apa musabab Tria mengalami pingsan, tapi dugaan mencuat jika vokalis The Changcuters ini mengalami keletihan. Sekali lagi kita mau minta maaf ke teman-teman semuanya karena kita juga tidak ingin ini terjadi. Sekali lagi saya mewakili promotor mengucapkan terima kasih banyak udah sebanyak ini mudah-mudahan kita luar biasa semangatnya, dan mohon maaf mungkin karena alasan kesehatan yang sifatnya di luar kuasa kita semua ya. Ya sekali lagi kita mohon doanya aja semoga semuanya bisa bertemu sama Changcuters di kesempatan berikutnya. Untuk hari ini karena alasan kesehatan, sekali lagi mohon doanya ya. Sementara Tria mengalami pingsan jelang konser di Kota Makassar, grup band Sheila on Seven mendapatkan protes dari sejumlah elemen masyarakat karena konser yang akan dihelat mengganggu aktivitas belajar di kawasan itu. Kita mengecam panitia konser Sheila on Seven yang kemudian akan melangsungkan konser di lapangan Telkom. Ini menjadi catatan buruk buat Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, karena SMA Telkom itu kemudian diliburkan karena persoalan adanya konser di lapangan Telkom Kota Makassar. Jadi saya menghimbau kepada PJ Gubernur, Bapak Wali Kota Makassar untuk kemudian membatalkan konser Sheila on Seven di Kota Makassar, karena ini kemudian mencederai dunia pendidikan di Sulawesi Selatan, saudara-saudaraku sekalian.
Saat rencana konser Sheila on 7 mendapatkan protes, kehadiran aktor laga asal Hong Kong ke tanah air untuk memenuhi undangan acara sebuah perusahaan besar di Jakarta mencuri perhatian warganet. Aktor berusia 70 tahun ini datang menggunakan jet pribadi. Saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, ada pemandangan menakjubkan dari aktor yang punya panggilan Jackie ini. Ia turun dari pesawat mengenakan pakaian casual dengan topi. Saat hendak dipayungi pengawal, ia menolak dan memilih jalan tanpa dipayungi. Masih humble lah berarti kan, nggak mau dipayungin gitu, memang sangat pembalap kali ya gitu ya, dan lagi nggak hujan juga gitu, dia pengen nikmatin mungkin yang namanya matahari. Kesehajaan sikap dan senyum yang terus ditebarnya saat menginjakan tanah air menuai banyak pujian dari warganet. Jadi sebuah temu kangen atau mengobati rindu para penggemar atau fans Jackie Chan yang ada di Indonesia, dan ini kabar baik. Dan tentunya kemarin lihat antusiasme masyarakat euforia fans yang berdatangan di Bandara Halim itu menyambut kedatangan beliau itu ramai sekali, dan ikutan happy juga karena kan zaman-zaman orang tua atau zaman-zaman saya kecil diwarnai dengan film-filmnya beliau, dan sampai saat ini beliau masih ada masih eksis dan datang ke Indonesia pula gitu. Jadi sebuah kehormatan juga Indonesia bisa menjadi negara tujuan, dan terima kasih kepada perusahaan juga yang udah endorse beliau untuk hadir di Indonesia sehingga bisa mengobati rasa rindu, rasa kangen para fans Jackie Chan. Ya, debut aktor laga yang sudah malang melintang di film layar lebar dunia ini memang sudah tak diragukan. Jackie dikenal sebagai aktor laga yang humble dan bersahaja. Perannya saat bermain di film laga dianggap paling total, bahkan ia jarang menggunakan stuntman sehingga ia kerap mengalami cedera. Lantas bagaimana reaksi dan pandangan selebriti atas sosok Jackie? I remember one day I had a meeting with Steven Spielberg. Wow, Steven Spielberg. How can I start the conversation? Then wow, Steven Spielberg, for me, he's a god. You know, all the movie he made. Then I would sit in the meeting room, the door is open, he just walking. I said, wow, big fan. And I have a question. What question? I said, how can you make the dinosaur human with the camera move? He said, Jackie, so easy. No computers. I just do this. Can I ask you a question? I said, what? How you jump from here to there? I said, more easy. Rolling action jump hospital. Ada master lah pasti dulu ya kan, dan dia masih legend sih ya untuk jenis-jenis komedi laga gitu ya, sama apa namanya ya, dia lah paling pertama kali beliau adalah hero ya zaman saya kecil gitu nonton film-film laga gitu ya, yang benar-benar sehat terus ya.
Pemirsa, kebahagiaan tengah memayungi pasangan Reno Barak dan Syahrini yang baru saja dikaruniai anak pertamanya berjenis kelamin perempuan. Keduanya masih merahasiakan nama anak perempuannya itu dan hanya menyebut dengan panggilan Princess R. Usai melahirkan Princess R 1 Agustus lalu yang juga bertepatan dengan ulang tahun ke-43 Syahrini, penyanyi yang dikenal dengan jargon cantik itu masih berada dalam tahap pemulihan pasca operasi sesar. Kondisi Syahrini diungkap sang adik Aisyah Rani yang belum lama ini baru pulang dari mengunjungi sang kakak di rumah sakit di Singapura. Lantas seperti apa kondisi Princess R keponakannya itu? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, semuanya bahagia, lancar, lahirannya juga lancar, lahirannya sempurna, lancar deh pokoknya. Alhamdulillah semuanya bahagia. Ini yang ditunggu-tunggu sama keluarga kami, begitupun juga keluarganya Reno. Rasa syukur disampaikan Aisyah Rani sekaligus doa agar anak Syahrini dan Reno Barak memperoleh keberkahan dan kebahagiaan. Tidak pernah terbayangkan dalam hidup mendapat hadiah terindah melahirkan di ulang tahun Syahrini yang jatuh pada 1 Agustus lalu. Kelahiran anak perempuan itu menjadi 2 wanita spesial dalam hidup Reno Barak. Lantas mengapa sampai saat ini Syahrini dan Reno Barak masih menutup wajah bayinya dari publik? Namanya belum di-spill, kayaknya bukan hanya Syahrini loh. Coba deh, teman-teman artis banyak juga yang kayak gitu kan, nanti udah agak besar baru di-spill gitu ya. Di Singapura. Akan ke sini tes hari ini? Belum tahu. Kalau menetap sih masih di sana, pasti kan kita namanya proses baru melahirkan pasti. Dan prosesnya sesar. Panjang Beratnya 3,8, 30. Panjangnya 51. Nah, ini yang spesialnya Masya Allah luar biasa ya. Kalau Allah sudah mengizinkan, tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya ya. Hadiah terindah melahirkan di hari ulang tahunnya beliau, tanggal 1 Agustus. Jadi nanti ini adalah 2 wanita spesial buat Pak Reno. Namun siapa sangka kalau ternyata kebahagiaan pasangan Syahrini dan Reno Barak tersebut merupakan hasil manis dari perjuangan yang tak mudah selama ini. Seperti diketahui kalau Syahrini sempat beberapa kali mengalami keguguran saat hamil. Kehamilan Syahrini di usianya yang kini genap 43 tahun ternyata merupakan kali ketiganya berbadan 2. Proses perjuangannya ya setahu aku ya luar biasa. Memang ini kehamilan ketiga kan, yang sebelumnya dia pernah keguguran di awal menikah, lalu keguguran lagi saat dia di New York kalau nggak salah. Terus ini yang ketiga dan alhamdulillah diberikan kelancaran sampai melahirkan. Sementara itu, sepekan setelah melahirkan, Syahrini masih berada di rumah sakit di Singapura. Salah satu yang mencuri perhatian netizen, cara Syahrini menggendong bayinya Princess R. Benarkah Inces belum piawai menggendong bayinya? Masya Allah, dia udah bisa ngurus bayinya, dia udah bisa jagain gitu, udah bisa gendong segala macam, luar biasa sih menurut aku. Syahrini kan dalam proses pemulihan, harus menenangkan bayinya, beliau udah bisa langsung, Masya Allah hebat. Sementara itu, sejurus dengan Syahrini, Denny Sumargo juga baru merasakan bagaimana menjadi orang tua bagi anak pertamanya yang juga berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Gabriela Alan Sumargo itu. Ia kini tengah menjadi suami siaga menemani sang istri Olivia Alan dalam merawat sang baby. Lantas seperti apa pengalaman artis yang dijuluki pebasket sombong itu dalam merawat bayi perempuan pertamanya itu? Aku jadi bapak itu saya baru merasakan yang namanya kenapa bapak-bapak tuh suka kecapean kalau udah punya anak pertama. Jadi mau nggak mau ternyata kita harus nemenin bantu istri pada saat malam ke subuh. Karena si anak ini, bayi ini, dia tuh baru aktif di malam ke subuh. Jadi pada saat malam ya aku sempetin bantu. Mengakibatkan saya sakit kepala karena kurang tidur. Diakui Densu, dirinya sampai merasakan sakit kepala hebat karena kurang tidur. Tapi semua itu ia rasakan dengan bahagia karena kehadiran anak pertama menjadi sukacita bagi dirinya dan sang istri. Densu sendiri belum berani untuk ikut memandikan baby. Yang ia lakukan hanya sebatas mengganti popok dan menjemur di pagi hari. Mandiin belum, saya takut. Soalnya saya takut salah. Jadi bersihin popok aja sih. Jemur ya,
Jadi kalau jemur saya masih bisa, gendong saya masih oke. Kalau mandi sih takut salah, soalnya anaknya cewek. Jadi pada saat saya gitu saya, aduh cewek lagi. 3 pekan sudah, Olivia Allen melahirkan anak pertamanya, tapi sampai saat ini, Ci Olive malah belum pede keluar rumah dan tampil di depan publik. Benarkah hal itu lantaran berat badan Ci Olive yang belum stabil, sehingga membuat dirinya minder dengan kondisi penampilannya pasca hamil? Cuman nggak pedenya sekarang karena bentuk badannya dia kan melebar banget. Jadi dia ngerasa, aku masih suka nggak sih ngelihat dia gitu. Seperti diketahui, saat hamil, kaki Ci Olive sempat mengalami bengkak. Namun usai melahirkan, kondisi kakinya yang sempat bengkak sudah kempes tidak bengkak lagi. Jadi Ci Olive ini kan sempat kakinya bengkak pas abis melahirkan. Terus dia tuh bingung, kok kakiku tambah bengkak, harusnya pas hamil bengkak. Ini setelah melahirkan bengkak. Terus kata dokter sih aman, karena tensi semua aman. Setelah itu akhirnya aku suruh angkat sedikit kakinya, segala macam direndam garam dan lain-lain, akhirnya mengecil tuh akhirnya. Sementara itu, suasana yang tak kalah bahagia juga dirasakan pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak yang baru saja mengumumkan jenis kelamin calon anak ketiganya melalui acara gender reveal. Jeddah dan Vincent menggelar gender reveal untuk menebak jenis kelamin anak ketiganya hasil program bayi tabung. Lantas benarkah bayi yang dikandung Jeddah saat ini berjenis kelamin perempuan? Perempuan, kita makin happy, makin excited banget. Tadi semuanya sesuai dengan usia bayinya. Tadi udah diukur, dilihat, diraba, diterawang, udah oke banget. Usai menggelar gender reveal, Jeddah dan Vincent melakukan pemeriksaan kehamilan rutin untuk memastikan kondisi calon babynya yang saat ini memasuki usia kandungan 21 minggu 5 hari. Happy karena yang tadi Dr. Benny juga bilang, kita nggak memilih gendernya, kita cuma memilih, kita juga minta sama Dr. Benny yang terbaik, yang paling sehat, yang terbaik. Mau itu nanti kedepannya cewek atau cowok, it's okay. Cuman of course kalau mau ditanya dari kemarin keinginannya apa ya di dalam hati kecil kita kan maunya kan cewek. Diakui pasangan ini, sedari awal mereka tidak memprogram khusus untuk jenis kelamin dan lebih berfokus pada pemilihan bibit calon bayi yang terbaik dan juga sehat. Pasangan yang akan dikaruniai baby perempuan ini pun sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa mereka untuk memiliki anak perempuan. Keduanya juga sudah tidak sabar ingin segera bertemu dan memeluk langsung buah hati mereka. Semenjak tahu gendernya semakin nggak sabar buat gendong, ketemu di pelukan gitu. Nanya-nanya aku sama teman-teman yang anaknya cewek. Aku nanya-nanya kayak, gimana bedanya apa gitu. Terus kayak, ntar bersihinnya gimana sih? Gitu. Iya, terus kayak, wah berarti nggak bisa lama-lama nih kalau udah pup harus langsung bersihin ya gitu. Aku rasa menyusui akan tetap sama ya. Itu aja sih paling ya aku udah wanti-wanti papanya. Terus kalau punya anak cewek kamu gimana? Soalnya kan Vincent tuh kan biasanya kan rough gitu kan, kayak biasa bergaul main tempat cowok apa, suka adventure segala macam. Nanti ketika punya anak cewek kamu gimana gitu. Nanti kalau anak ceweknya mau main princess-princessan sama kamu gimana gitu. Ya ganti baju jadi princess.
Pedangdut Iis Dahlia genap berusia 52 tahun pada 29 Mei lalu. Tapi untuk urusan wajah dan penampilan, biduan yang akrab disapa Mama Isda ini tak mau kalah dengan artis yang lebih muda. Saban bulan, Mama Isda rutin melakukan treatment di klinik kecantikan kepercayaannya. Seperti beberapa waktu lalu, ditemani Deswita Maharani, Mama Isda mendatangi klinik kecantikan langganannya itu untuk menjalani treatment kecantikan Hydra Facial untuk mengencangkan kulit dan menghilangkan flek hitam di wajahnya. Kali ini saya sama siapa sih lu, Mbak? Aku. Jadi aku tuh kalau treatment di selalu bareng Deswita. Kenapa? Karena kenapa lu sih mau ngajakin mama mulu kalau kesini? Iya, karena tuh aku kan sebenarnya males treatment ya, Ma. Ya kan? Jadi kalau ada temennya ada semangat. temennya baru semangat. Dan mama ini salah satu wanita treatment internasional. Di mana ada tempat treatment, disitulah ada Iis Dahlia, ya kan? Aku tuh hampir 10 tahun ya, Tif. Iya, 10 hampir tahun. 10 tahun. Iya, dari mulai. Jadi lu bayangin aja tuh kalau gue tiap bulan berapa kali tuh. Ya pokoknya treatment itu perempuan itu kalau treatment harus rutin. Jadi paling nggak sebulan sekali. Kalau ini agak lebay nih. Awal-awal dia 2 minggu sekali. Adek hari ini mau treatment apa? Seperti biasa yang pasti Hydra Facial dulu. Abis itu di Pico Laser, ya kan, untuk mencerahkan kulit kita dan menipiskan flek-flek hitam. Karena aku sama mama tuh hampir sama ya. Malah flek aku lebih banyak sebenarnya. Sekarang mama udah tua mama kan. Tapi bener loh pemirsa, tadinya itu flek aku jauh lebih banyak dari mama. Padahal usia aku jauh lebih muda dari mama. Mama tuh usia udah 50-an aja. Rajin banget, sumpah rajin banget. Iya, terus setelah gue sekali dia udah 2 kali. Gue sampai ngeliat muka dia, "Ih, kok muka lu begini?" Sebel banget gue liatnya. Iya gitu, karena saya sini. Meski tak kecewa dengan treatment kecantikan yang rutin dijalaninya, Mama Isda merasa ada yang kurang dan ingin kesempurnaan. Pelantun lagu Tamu Tak Diundang ini ingin menghilangkan keriput di wajahnya secara instan dan permanen dengan melakukan operasi plastik. Jika tak ada kendala, Mama Isda ingin melakukan facelift seperti yang dilakukan Titi DJ, Dian Nitami, dan Ina Thomas pada Desember mendatang. Tapi benarkah Mama Isda akan melakukan facelift di Korea? Kalau aku kan udah waktunya, karena kan kata orang juga kalau umpamanya malah orang kayaknya nggak percaya ya mama dibilang udah 50 lebih ya, Ma. Nggak percaya, kayaknya 51. Nggak, jadi tuh kalau kata orang sebelum facelift itu lebih baik pas facelift itu pas masih menstruasi. Ya, jadi belum menopause ya. Jadi nanti recovery-nya tuh lumayan cepat. Kalau dulu aku ada benang, ada apa, terus katanya orang-orang yang udah facelift kan kalau benang tuh kalau mau facelift lebih baik jangan dibenang dulu. Jadi mama pokoknya nggak melakukan yang benang-benang itu enggak. Kalau filler kan memang aku emang cewek-cewek anti filler. Terus jadi sekarang aku ngomong sama dokternya, "Dok, kemungkinan aku akhir tahun karena liburnya di akhir tahun aku pengen facelift." Saat facelift tengah tren di kalangan artis berusia parubaya, Mama Isda selalu tak mau ketinggalan tren. Beruntung Satrio Dewandono, suaminya yang berprofesi sebagai pilot, mendukung sikap istrinya yang menolak tua dengan melakukan facelift. Lalu benarkah Mama Isda sudah menyiapkan budget miliaran untuk mempermak wajahnya menjadi muda kembali? Kalau orang bilang gini, facelift kok jadi jelek? Belum ada hasilnya. Karena facelift itu baru terlihat oke setelah 4 bulan ke atas. Jadi kan dia menyesuaikan dulu, masih bengkak-bengkak dulu. Facelift mah pokoknya siapin kantong sama siapin diri. Iya benar, siapin kantong sama siapin mental. Kayak kalau cuma facelift aja mungkin berapa sih, Pak? Ada yang bilang 400. Tapi kan orang kalau udah facelift nanti gini nih. Fat grab. Nanti terus apalagi suka kepengenan. Stem cell buat muka. Nah, itu tuh yang akhirnya jadi nambah-nambah terus biayanya. Gini, gue itu pola makan gak bener, pola tidur mama yang berantakan, amat sangat gak bener gitu. Siang dibikin dibalik-balik lah, kayak sewajar-wajarnya. Kayak kita susah ya untuk kita kan bukan cewek-cewek yang maaf ya saya cuman minum air putih, makan yang rebus-rebus, kayak capek ya saya. Tak cuma artis wanita, artis pria yang sudah berusia kepala 5 pun tergiur untuk melakukan facelift.
Faktanya, aktor Jeremy Thomas yang masih nampak awet muda itu melakukan oplas facelift di Korea. Jeremy mengaku mendapatkan endorse untuk facelift bersama Ina Thomas istrinya. Hanya saja, Ina Thomas melakukan full facelift, sementara Jeremy memilih mini facelift seperti yang dilakukan sejumlah aktor Hollywood. Meski rutin berolahraga, namun ada bagian wajah yang ototnya tidak bisa dikencangkan dengan senam wajah. Itu sebabnya Jeremy tak ingin penampilannya jumping semisal perutnya six pack, namun wajahnya keriput. Saya tuh olahraga dari umur 16 tahun, Mas. Saya menjaga badan, menjaga stamina fisik itu sampai sekarang. Dan saya riset aktor-aktor Hollywood kayak Bradley Cooper, Brad Pitt. Ada beberapa aktor yang melakukan mini facelift gitu. Mini facelift. Dan akhirnya pada saat ada tawaran tersebut dan saya pikir, ya saya konsultasi dan saya lihat cukup baik, ya saya coba. Endorse, sebagai reward, artinya pada saat saya ngeliat bahwa gue badan masih ya oke lah, lumayan buat umur segini, tapi saya lihat memang kalau penurunan itu terjadi dan penurunan itu nggak bisa diapa-apain, biarpun badan saya lean atau six pack pun ini akan tetap tidak bisa, karena kan kita nggak bisa olahraga di sini. Ya jalan satu-satunya menurut saya ya di mini facelift. Kalau istri saya full facelift. Demi menyelesaikan penampilannya itu, Jeremy mantap melakukan mini facelift. Bukan soal menolak tua, ayah dua anak ini merasa penggemarnya masih menginginkannya tampil fresh dengan wajah kencang meski rambutnya sudah abu-abu. Menurut saya, kan Tuhan sudah memberikan kita lahir fisik seperti ini, layak dan patut dijaga. Saya masih diminati di dunia hiburan, endorsement-nya masih banyak, tawarannya masih banyak, ya kenapa nggak saya jaga? Berbeda dengan Jeremy Thomas, aktor Ibnu Jamil yang berusia 43 tahun belum merasa perlu untuk melakukan facelift. Ibnu dan Ririn Ekawati istrinya berusaha menjaga kebugaran dan memperlambat penuaan, salah satunya dengan rutin berolahraga. Seperti akhir pekan ini, Ibnu dan Ririn olahraga lari bersama Yaya, putri bungsu mereka. Karena mengikuti speed atau kecepatan lari Yaya, Ibnu dan Ririn hanya berlari sepanjang 2,5 km. Tapi benarkah Ibnu sempat geleng-geleng kepala lantaran Ririn dan Yaya lebih mengutamakan kunci rambut dan outfit mereka ketimbang mengikuti lomba lari? Hari ini kita mau lari di Crystalline Run Experience bareng Yaya sama Ririn. Dovin tadi udah start juga sama saudara dan juga teman-teman yang lain. Iya, ini pertama kali kita, Kak Lea ikutan race di Crystalline Run Experience. Seru banget. Gimana, Nak? Nervous. Kita sengaja ngambil 2,5K ini untuk bisa ikutan lari sama yang bawa anak-anaknya. Ya, seru-seruan. Hari ini kita komit untuk pakai kecepatan atau pace-nya itu pace-nya Ibu Yaya. Jadi kalau dia lari, kita lari. Kalau dia jalan, ya kita jalan. 3, 2, 1. Kita berdua kan emang tiap minggu latihan. Kalau Kak Lea jarang latihan memang dia. Kalau Ririn sama Yaya persiapannya kunci rambut mereka. Kunci rambut, outfit. Nih Yaya outfitnya juga nih. Seperti halnya facelift yang tengah tren, olahraga lari juga tengah digandrungi sejumlah selebriti kita. Banyak selebriti yang keranjingan mengikuti event maraton di luar negeri. Ibnu dan Ririn pun kelak ingin mengikuti jejak Nirina Zubir, Ernest Coklat yang sempat unjuk kekuatan lari mereka di Amerika. Namun fokus mereka sekarang adalah mengenalkan olahraga lari sejak dini kepada Yaya. Tadi memang kita kan nggak ada target apa-apa. Terus juga yang penting targetnya itu Yaya ikutan lari. Alhamdulillah finish di 2,5 kilo. Kita lari bertiga sama-sama. Ya meskipun di tengah jalan kadang ada berhentinya, ada jalannya, lari lagi. Itu di mix gitu, nggak apa-apa. Yang penting kenalin anak sama olahraga lari. Namanya juga selebriti kan memang dituntut harus tampil cantik dan menawan. Jadi ya sah-sah aja jika para selebriti kita melakukan berbagai cara untuk tetap cantik dan awet muda. Baik dengan cara rutin menjalani perawatan ataupun memilih cara instan dengan melakukan operasi plastik. Oke, next Thalia Putri Sarwendah dan Ruben Onsu bongkar kamar barunya di rumah barunya yang mewah yang katanya seperti minimarket nih.
Sementara itu Ashanti terharu berhasil lolos ujian sidang proposal S3. Dan seperti apa nih keseruan meet and greet pemain Cinta Yasmin? Simak berita selengkapnya berikut ini. Saat heboh iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi, di jagat maya juga viral prosesi gerak jalan yang diiringi petugas atau pasukan baris berbaris. Namun ada yang pemandangan lucu ketika ada salah satu pengendara yang tak sabar menunggu, lalu menerobos pasukan baris berbaris, hingga akhirnya ia terjebak sendiri di antara pasukan yang tengah fokus melakukan aksinya. Saat momen kocak dan konyol mewarnai pasukan baris berbaris, di jagat maya juga viral seorang TNI yang baru bertugas dan pulang dihantar dengan sebuah mobil. Namun ia berhenti di pinggir jalan persis di depan gerobak ayahnya yang tengah berjualan batagor. Momen haru pertemuan anak dan ayah pun pecah. Anggota TNI ini langsung turun dari mobil dan memeluk ayahnya, seraya mengucapkan rasa terima kasihnya atas semua perjuangan ayahnya hingga ia bisa menjadi TNI. Ya, ayah mana yang tak bangga bisa melihat putranya sukses, dan anak mana yang tak terharu melihat perjuangan ayahnya. Lantas, bagaimana reaksi selebriti? Insya Allah ya, ini contoh salah satu birrul walidain juga ya, kalau ada anak yang berbakti sama orang tuanya, nggak seperti kacang yang lupa kulitnya gitu. Karena apapun yang terjadi atas izin Allah, bapaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kehidupan anaknya lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin seperti itu cita-cita orang tua ya, walaupun semua kehidupan kan sudah Allah tentukan baik buruknya. Jadi saya salut sama anaknya, terutama juga kepada ayahnya yang nggak ada keraguan apapun untuk melakukan apapun. Dan ini kan juga pekerjaan halal ya, siapa sih nggak suka batagor, saya juga suka gitu kan. Dan kerjanya juga jadi nyenengin orang, jadi ibadah. Dan bukan cuma itu, bisa membimbing, merawat, mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang punya akhlak yang baik, yang nggak lupa sama orang tua. Dan kadang lo ada anak laki yang sampai terharu kayak gitu kan. Karena mungkin ada anak laki terharu tapi nggak sampai keluar air mata. Tapi kalau sampai keluar air mata berarti kan beliau ini memang terasa juga anaknya. Jadi selamat ya Mas, sudah kembali ke rumah dan selamat bertugas selanjutnya. Dan buat Bapak, insya Allah Bapak sehat walafiat terus. Tidak ada kebanggaan, kebahagiaan seorang ayah dan ibu kecuali kebanggaan dan kebahagiaan melihat anaknya bahagia dan sukses. Tidak ada kebanggaan, kebahagiaan apapun yang melebihi di dunia ini kecuali melihat anaknya senang dan bahagia. Fenomena atau peristiwa atau gambar video yang kita lihat barusan menunjukkan betapa seorang anak menghargai perjuangan ayahnya, bahkan tidak malu walaupun hanya seorang penjual gorengan. Dia bangga, ini loh ayah saya yang telah membawa saya menjadi prajurit
membela bangsa dan negara. Walaupun dia hanya seorang tukang gorengan yang mengais rezeki di pinggir jalan, yang mungkin secara rupiah tidak seberapa, tapi mampu memberikan yang terbaik. Adalah hal yang istimewa, bukan hanya luar biasa. Anak melihat orang tua dagang gorengan si anak tidak ada perasaan malu, cuek dengan lingkungan. Dan pada akhirnya orang tua meneteskan air mata kebahagiaan. Ingat, ketika orang tua ridho, Allah jauh lebih ridho. Ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Lihat bagaimana Uwais Al-Qarni yang menjadi manusia paling mulia yang dikenal setelah baginda Nabi dan para sahabat. Beliau diangkat namanya, tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Karena apa? Karena memuliakan orang tua, karena dia menjaga akhlakul karimah kepada orang tua. Anak tadi merupakan cermin bahwa seluruh anak Indonesia hendaknya seperti itu agar derajat kita diangkat. Dan anak tadi yang menjadi seorang prajurit mungkin bisa menjadi hebat karena selalu menjaga akhlak kepada orang. Hai pemirsa, happy morning. Se-happy penggemar Jackie Chan yang akhirnya bisa bertemu dengan aktor idolanya. Salut ya sama sikap Jackie Chan yang begitu ramah dan humble saat menolak tawaran petugas bandara yang akan memayunginya dari panas sinar matahari. Sementara itu akhirnya iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi tiba di IKN. Dan pastinya momen pengibaran bendera merah putih di IKN pada momen kemerdekaan RI yang ke-79 tahun akan dinantikan masyarakat Indonesia. Dan buat Tria Changcuters yang sempat pingsan saat manggung, kita doakan semoga bisa kembali sehat ya. Oke pemirsa, hari ini bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita